cuma sabun mandi biasa. Cuma memang di kemasan sabun ada tulisan untuk brightening your skin itu ya. Nah, Mereka beli jadi ini setelah sabun ya, terekspos. ini sabunnya di kita untuk sabun cuci itu. Ya, Jadi kita nih batik, Pak. bersyukur sama Pak Harto dan Presiden Afrika Selatan pertama, Nelson Mandela ya, Pak. Nelson Mandela. Jadi gara Iya betul tuh, kita ada order itu sebetulnya ke Cina ya. Cina juga market yang luar biasa. Cuma kita pikir sih kalau di dalam tim kita secara operation kita belum kuat, nanti dulu deh kita next deh setelah kita udah settle dulu dengan Rusia dan Afrika gitu ya. Jadi dia untuk 10 kontainer sebulan itu mereka minta diatur semua Pak. Speknya adalah buletannya segini, diameternya sekian milimeter. Kemudian satu kardus isinya 3 kilo, kardusnya mesti begini, ukuran kardusnya harus begitu gitu kan. Jadi semuanya sudah diatur. Sebetulnya kita malah enak ada order seperti itu, tinggal ngikutin gitu ya. Cuma untuk kami dapetin 2 sampel aja, mendapatkan 2 kontainer aja itu seluruh Indonesia kita mintain sampel. Karena kita sebetulnya sih kalau mau gampang dapat aja kita bawa ke manufaktur besar ya Pak, bikinin dong 300 kontainer setahun bisa aja. Cuma kapan majunya UMKM kita kan kalau yang seperti itu pun kita serahkan ke industri gitu ya. Jadi memang kita ngikutin maunya buyer aja dan itu semua harus anyep Pak, nggak boleh diapa-apain. Nggak boleh kasih bumbu-bumbu tabur, Nah coklat, ini barbeque. saya pernah bikin apa ya? Iya betul Oke, banget. yang lain mungkin? Ada lagi? Silakan ya Mas. Ya, Melina dan Pak Wahid, selamat sore. Ini cukup menarik ya untuk UMKM ini ya. Jadi saya meng-highlight tadi soal makanan Indonesia yang sudah cukup banyak masuk ke luar negeri ya. Sudah banyak dikenal dan sudah paling banyak beredar di mana-mana. Tapi saya meng-highlight ketika makanan ya. Saya kebetulan saya pernah menulis tulisan terkait gastrodiplomasi. Lewat bulan Juni yang lalu itu. Jadi tapi sangat disayangkan itu saya melihat UMKM di Indonesia sendiri justru banyaknya itu menjual produk dari negara lain. Contoh seperti takoyaki dari Jepang, tteokbokki dari Korea, ID dari Thailand. Itu malah justru sangat menjamur ketimbang makanan-makanan yang lokalnya dan peminatnya pun cukup masif. Itu kira-kira bagaimana? Iya, ada kekurang pedean kita pertama, kedua juga masifnya promosi mereka itu di TV-TV kita itu juga ya sebenarnya kalau kita bicara secara psikologis ya kita tidak bisa nyalakan juga ya, tapi kan sebenarnya kita bisa, cuman memang ada kelemahan di kita itu sama seperti kopi ya. Kalau di luar negeri Brazilian coffee, Vietnamese coffee, Indonesia bingung tuh, ada Mandailing, ada Gayo, ada Bandung segala macam. Jadi mereka cukup satu single name gitu promosi. Sama dengan makanan. Bu Maripang itu sudah mencoba membuat makanan unggulan itu berapa ya? Lupa saya, 20 atau berapa ya. Dan merasa daerah itu ini paling hebat, ini paling hebat gitu, paling enak gitu ya. Nah, kita tidak bisa seperti Vietnam itu dengan pho, sop ya. Thailand dengan tom yum ya. Sebenarnya kita harus cari gitu, apa ya. Saya lihat dari pernah di Timur Tengah, pernah di Australia, terakhir di Moskow. Ternyata yang paling populer adalah nasi goreng. Ya, itu ada lagunya nasi goreng itu. Ya, sama dengan Padang juga ya, tapi ternyata di Emirat Arab itu juga nasi goreng. Nah ini ceritanya saya datang di Moskow itu sudah ada restoran namanya Noodle House yang jual nasi goreng, chefnya orang Indonesia. Saya pikir ini perusahaan Indonesia, ternyata perusahaan milik Emirat Arab. Nah kenapa? Sejarah nasi goreng nggak terungkap gitu ya. Itu sejarahnya unik juga. Jadi waktu itu Garuda kita tuh kan terbang ke Eropa, Timur Tengah, banyak transit antar Dubai sama Abu Dhabi. Nah pramugari kita lidahnya nih agak tradisional. Jadi tidak suka makanan Arab, makanan India gitu. Jadi dia tanya ke restoran Ali Ibrahimi, bisa enggak yuk beli ini nanti saya masak, saya bayar. Coba bayangin. Ya, kita udah masak, kita bayar. Namanya pengusaha kan ya oke aja. Nah ketika dia bikin nasi goreng, smell good. Kan coba kita dengerin orang nasi goreng itu kan smell good gitu. Terus begitu nyoba, very tasty. Nah akhirnya menjadi menu pokok.
di restoran itu paling populer. Nah, orang-orang Abu Dhabi ini peluang, akhirnya dia bikin namanya noodle house, masuk dia ke Rusia. Nah, ketika festival Indonesia itu yang ludes pertama kali 1 jam juga nasi goreng. Jadi mungkin kenapa kita ada pilih house of nasi goreng. Nah, nanti itu ada beef, ada seafood, ada segala macam-macam ya. Nah, setelah itu nanti masuk sate, masuk apa? Ya, ini saya menggugah nih ya, mudah-mudahan pemirsa ini ada yang dari kuliner ini. Betul. Udah pasti laku nasi goreng itu. Ini saya beri contoh restoran Daikon namanya di dekat KBRI. Saya belum datang ketika ini, cerita dari staf lokal. Itu mereka menjual makanan dari Kaukasian. Kaukasian itu agak selatan ya, Dagestan, yang Tantan itu ya. Bakos Tostana. Itu ada menu namanya plov yang mirip nasi goreng. Plov, dari beras juga, nasi juga berarti Pak ya? Nah, ada berasnya juga, tapi memang bukan nasi goreng, mirip. Nah, kemudian si restoran itu hire seorang chef Indonesia, iseng-iseng dia bikin nasi goreng. Karena wah, plov sih gampang, dia bikin nasi goreng. Ternyata itu yang menu utama. Nah, suatu ketika visa dia habis pulang ke Indonesia, itu bangkrut restoran itu karena orang nyarinya nasi goreng, beres nasi goreng. Apa yang terjadi? Nah, ketika saya udah di sana, saya ketemu dia, itu di sana itu ada bekas-bekas bus station yang udah tidak dipakai, di refurbish, dibikin modern, tradisional, dibikin kafe-kafe restoran. Nah, ada di situ namanya, saya lupa namanya, ada restoran, itu campuran Singapura, Indonesia, Malaysia, Laksa & Co, saya ingat. Ya. Laksa & Co, ya, nah, tapi chefnya 3 orang itu yang dulu yang visanya habis dicari, kamu cari 2 orang lagi, akhirnya bertiga orang saya. Ya tetap aja yang dicari nasi goreng, karena mungkin Indonesia belum terlalu kenal untuk sebuah restoran. Ada kafe namanya Alfa juga sudah mulai menjual nasi goreng, tapi rasanya tidak enak, sampai akhirnya chefnya saya undang ke Wisma, saya minta sama asisten saya yang masak itu, tolong ini diajarin bagaimana nasi goreng benar ya. Akhirnya sekarang, cuman belum ada satu restoran khusus Indonesia. Ini yang obsesi saya. Ya sekarang sedang mencoba, ada kita yang migran ke sana ya, dapat orang Rusia, cobalah bikin gitu bikin, ya Pak. Ya, pakai nasi goreng karena udah dikenal. Tapi benar sih Pak, kemarin waktu tamu Nigeria kita datang juga yang kemarin mau belanja batik itu juga tiap kita mampir restoran manapun mintanya nasi goreng. Dan di Moskow mudah-mudahan masih ada sampai sekarang. Itu ada restoran, saya nggak tahu restoran dari mana ya, tapi ada satu menu nasi goreng di situ. Di International Airport, Sheremetyevo. Oh. Ya, itu kalau Ibu naik kan lewat Sheremetyevo. Itu ada restoran internasional sih. Dan ditulis nasi goreng, bukan fried rice, bukan nasi goreng. Iya, nasi goreng ya. Harusnya sih Pak kita punya identitas ya Pak, terkenal dengan apa. Ya, gitu ya sementara ngalah dulu lah lainnya gitu ya sebenarnya. Ini karena kan dianggap wah kenapa nasi goreng Jawa sentris, sebenarnya kan nasi goreng juga di mana-mana ada gitu ya. Tapi ini sebagai pintu masuk dulu kalau menurut saya. Entry point-nya orang kenalnya dari itu dulu ya Pak. Toh Obama juga taunya nasi goreng kan Pak. Betul. Yang diinget masa kecilnya nasi sama goreng. Bakso. Sate katanya. Sate. Jadi ya banyak sih, kita memang bingung juga nentuin yang mana dulu ya Pak ya. Tapi kan ada satu dulu lah. Terus satu tadi pertanyaannya Mas ini ya, memang sih orang kita cenderung memang lebih suka apa yang ada di luar ya. Kayak saya pernah dengar tuh dari teman yang dia bilang presidennya dari Pizza Hut datang ke Indonesia meresmikan gerai ke-200. Dia bilang ternyata seluruh dunia ini Pizza Hut paling gede penjualannya di Indonesia Pak. Jadi Ingat memang waktu orang kita senang. dari satu lagi itu apa ya, franchise yang terakhir masuk tuh Subway ya. Subway ya. Itu di Citos. Anak saya pesen pas di situ. Saya pulang udah jadi ngantrinya panjang banget. Apaan sih? Sekarang kan udah biasa aja gitu. Tapi memang ya kita tidak bisa nyalakan juga ya, itu kan bebas kompetisi. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngemas yang baik, kita biasanya kurang di kemasan. Iya. Saya lihat sebenarnya di Australia sudah House of Noodle ya. Di sana noodle House of Noodle. Jadi itu kayak ini sebenarnya kayak warung Tegal gitu ya, ada kaca. Nah, itu tinggal pilih gitu ya Pak. Milih seafood, beef macam-macam. Nah, nanti baru dia bikin noodle seafood, noodle beef dan chicken gitu ya. Packagingnya itu bagus sekali dan itu memang dia hanya kursinya dikit aja. Jadi memang lebih pada untuk take away ya. Iya. Packagingnya bagus sekali dan gampang dia bawa. Kalau dia beli ini juga nentengnya gampang gitu lah. Jadi sebenarnya yang kita kurang banyak di packaging. Ya, packaging kita kurang diperhatikan. Tambah juga untuk mungkin program untuk mempopulerkannya juga kita minim sih Pak. Nggak seperti mereka kan bisa berani biaya di depan gitu ya Pak. Tambah memang kita dari awal tidak terasah untuk mencintai produk negeri ya. Saya juga pernah membawa tim trade mission itu ke Yunani. Di Yunani negara sekecil itu aja ya,
Itu yang kayak Starbucks tuh cuma satu deal di Athena. Sisanya ada lagi tuh. McD nggak boleh masuk Pak, adanya Goody punya mereka sendiri. Jadi mereka itu rasa cinta tanah air itu luar biasa buat mereka. Kita teriak NKRI harga mati, tasnya Hermes itu kan, tasnya Louis Vuitton. Bukan yang kemarin Pak apa Roro ngenes ya Pak, Roro kan. Lu ada nih, ini Punya cerita kita tuh menarik ya, keren. cerita menarik dari festival itu. Ada merek UMKM dari Jawa Tengah, tas untuk perempuan ya, namanya Roro Kenes. Ya, dia Keren ditahan ya, di airport, nggak boleh dikeluarkan, karena pihak bea cukai nggak percaya ini produk UMKM. Karena ini sekelas Gucci, sekelas Louis Vuitton gitu ya, ini Iya, nggak mungkin dipikirnya. UMKM. Kita bilang ini UMKM, nggak percaya dia. Akhirnya, Dipajakin ya Pak. nah itu Pak Ganjar waktu itu gubernur datang, marah mas staf saya. Ya, kemudian setelah itu saya temui, Pak, mohon maaf katanya ini kita akan urus Pak, jangan khawatir. Oh, udah biarin aja Mas. Loh kenapa? Itu promosi gratis kok, akhirnya banyak pesen sama dia. Udah dia ikhlasin aja, ditaruh di bea cukai di sana, nggak tahu sekarang udah dibuang atau Oh digapain. iya betul. Jadi sebenarnya produk kita juga cukup kompetitif, cukup bagus gitu Cukup ya. bagus. Nah, cuman ya itu memang kita harus semakin banyak kita ikut event-event itu kan semakin buka wawasan sehingga kita Iya. tahu apa ya market behavior ya, itu kita tahu benar. Gitu. Kita harus mensengajakan diri untuk hunting ya, hunting produk kita sendiri, terus juga hunting selera pasar gitu kan ya. Karena ternyata di Jogja itu Pak, saya juga pernah dapat order waktu itu, dia membawa produk Chinese yang artinya itu sudah semua serba mesin kan, cakep ya Pak, kulitnya juga bagus, tapi bahan dasar kulit itu dari kita, dari Garut, dari Jogja gitu, dan disamaknya di sana Pak. Jadi para produsen rumah-rumah butik di Prancis dan di Eropa Barat itu semuanya tuh rata-rata ngambil dari tempat-tempat kayak kita, disamaknya, dibersihinnya, mereka tinggal ngedesain aja gitu loh Pak. Ini bahan baku tetap dari kita. Ini berlaku ternyata kan tidak hanya di coklat ya, coklat kita ekspor mentah, tiba-tiba masuk Indonesia sudah coklat Belgia. Di tas pun ternyata berlaku seperti itu Dan Pak. harganya lebih mahal. Kadang-kadang lebih mahal covernya ya, Iya betul Pak. packagingnya daripada harga coklatnya. Tapi orang beli juga kan. Iya padahal dari sini kan Iya. Pak. Coklat Belgia, orang dari Bali. Nah, saya kira bahannya. ini saya setuju dengan Presiden kan, kita mesti harus jual yang finish product gitu kan. Iya betul Yang Pak. hilirisasi itu. Kalau otherwise kita ya kayaknya bauksit misalnya kita ekspor ke Cina jadi alumina 10 kali lipat ke Cina. Iya, Padahal itu barang dijual dari sini kita. lagi, Ah, ya, iya, Pak. nah, itu memang dan itu memang kita hadapi tidak mudah ya, kita harus pada WTO dan sebagainya. Ya, lain? Ya, ya. Lagi, Mbak. Mau nanya, di antara semua produk yang diekspor apakah pernah mengalami kegagalan atau minimal tidak atau kurang diterima, atau emang produk yang diekspor berdasarkan permintaan pasar saja? Terima kasih. Oh iya. Kalau gagal ya pasti dong. Pernah. Kalau nggak gagal namanya bukan eksportir. Pasti ada gagal story-nya gitu ya. Kita pernah juga waktu kirim ekspor yang ke pisang itu kita ada kena penalti juga karena jumlah brokernya tuh di atas 10% gitu ya. Yang kedua juga kita membawa batik gitu ya. Batik itu kita pikir tadinya waktu awal-awal saya baru belajar, batik keren ya, kan mereka bisa pakai untuk summer lah gitu kan. Oh ternyata enggak, negara 4 musim ini menggunakannya tuh lebih untuk home decor batiknya gitu, untuk horden, untuk sofa bed gitu ya. Rugi itu saya anggap sebagai belajar sih ya. Kita kan mesti kuliah juga bayar kan, itu sama aja kerugian dari ekspor itu juga saya anggap belajar gitu ya kan. Jadi cuma masalah sekarang jangan berhenti, karena yang paling penting obatnya setelah gagal jangan berhenti gitu aja sih Mbak, karena selera pasar bisa berubah dan juga orang kadang-kadang kalau ngeliat eksistensi kita akhirnya juga tidak mau tidak mengabaikan lagi. Tadinya kan apaan sih kalah kok kalau bicara tekstil kita dengan Bangladesh, dengan India kalau untuk di market Eropa ya. Tapi dengan kita konsisten nawarin, apalagi dengan topik orang kan suka ada tematik ya, ada story behind the product. Misalnya kayak produk kopi aja, kita nanti bilang bahwa sekian persennya kita gunakan untuk konservasi orang utan, itu dibeli. Jadi kita ada hal yang kita coba lihat, amati di negara tujuan ekspor itu selera pasarnya maunya kayak apa. Kuncinya memahami budaya lokal. Memahami budaya lokal. Itu penting sekali, itu touching ya. Iya. Orang beli mahal karena ada sesuatu. Seperti misalnya di Australia itu ada market yang menerima barang-barang bekas. Seperti tempat ini ya, meja kursi, tempat tidur, resban kalau teman kamu saya. Iya, betul. Karena dia begitu Kalimantan, oh itu babatutan gitu loh. Jadi memang kita harus pandai-pandai itu. Makanya memang saya sarankan tetap ikutin. Nah, memang ada mental kita yang kadang-kadang gini, terus terang aja seperti ikut pameran ya, di bawah pameran. Kemudian, wah saya kapok pameran ke sini. Loh apa? Wah rugi saya. Ya namanya promosi itu kan mesti ngeluarin duit dulu gitu kan. Baru sekali dia sudah ini. Saya baru selesai baca bukunya Elon Musk. Ya, orang yang sangat hebat ya. Salah satu orang terkaya di dunia. Ternyata 4 kali dia mau bangkrut.
di saat kritis lah dia punya ide brilian, naik lagi. Jadi memang kita harus tough gitu ya. Pasti tidak ada orang yang sukses itu linear gitu, pasti ada turunnya, ada jatuhnya gitu. Tapi itulah kita belajar dari pengalaman gitu ya. Ini yang selalu saya tekankan pada UMKM kita. Jangan pertama kali kita cari market dulu deh gitu ya. Kita untung sedikit, alhamdulillah paling enggak ada break even point gitu ya. Betul. Nanti kalau sudah established itu orang dinaikin juga akan beli kok. Ya, psikologis itu kan demikian gitu ya. Penting, Kalau betul, kita udah senang satu produk, dia beli kok. Ya, ini di negara-negara yang banyak OKB-nya, itu menyenangkan itu kadang-kadang. Ini ada cerita yang saya lihat sendiri. Ya, ada Ferry Sunarto itu dia membimbing UMKM, tapi dia punya desain sendiri yang memang kelasnya upper market ya. Jadi setelah selesai festival itu, dia ke Saint Petersburg. Tiba-tiba ada orang datang, ibu-ibu, ya dia salah satu selegram juga kelihatannya, selebritas lah ya. Dia bilang, saya minta bajunya kemarin Venusnya warna ini. Nah, dia masih di perjalanan kereta cepat. Kita WA, oh ada masih gitu. Udah ditungguin 1 jam, ya. Sampai Beli ya, datang Pak? ya. Kemudian ditanya harganya berapa. Kalau salah, oh ini $470. Dikasih 500. Wih. Terus mau dikasih kembali, oh enggak usah. Ini udah murah karena ini kan produk tangan loh. Iya, ini semua handmade dia bilang. Iya. Itu enggak, bukannya nawar, malah enggak minta kembali. Kembali, ya. Nah, ini nih it happen. Bahkan ada kepala Festival Indonesia ini, dia pakai batik gaya Maung ya, Oh ada iya, gambar Maung. macan gitu. Suruh buka, mau diganti suruh buka. Ya gimana masih Beli di dipakai. situ. Ya. Nah, ini terjadi ya. Tapi kan milenial pendatang Ferry Sunarto kan ya, Iya. itu yang berapa kali goodie bag-nya dipakai untuk Grammy Award ya Pak. Oke, ini dari wartawan senior di belakang. Iya, oh ada. Silakan Mas. Iya, Pak. Saya mau tanya ke Pak Wahid. Izin Pak, jadi selama Bapak jadi ada nggak catatan yang Bapak catat sendiri Apa maksudnya? official? Apa maksudnya? Berapa banyak sih eksportir kita yang berhasil sama Nah, yang gagal? iya. Ini kesulitan ya kalau kita ini sebenarnya setiap festival itu saya udah minta untuk mencatat transaksi. Sulit sekali, banyak yang enggak mau ngisi ya. Pada waktu saya bilang akhirnya udahlah namanya di blank aja Dasadini. Jadi saya enggak ngerti kesulitan mereka ini apa gitu. Itu yang catat misalnya terakhir 10,7 juta itu ada masa kita lah. Kita enggak akan publish, pokoknya kita ingin tahu transaksinya berapa. Ya. Nah kemudian juga kita kasih kuesioner juga nanti misalnya kalau ada pesanan, kalau ada enggak gitu mohon lapor. Dan enggak ada yang, sampai sekarang enggak ada satupun. Jadi memang kata enggak tahu persisnya dari sekian ada yang gagal apa enggak. Iya. Cuman memang berita bagusnya sebagian besar yang berhasil itu ngasih tahu kita kontak. Misalnya ada ibu-ibu dari Bogor ya, dia jualan fashion gitu waktu di sana itu, dan anaknya sebagai desainer kecil itu ternyata rutin gitu. Memang udah besar tapi untuk kelas dia bisa Ada terus ya, akomodir Pak. gitu ya. Saya tanya rutin Bu, rutin ya, dan dia langsung, dan itu tidak melalui kita. Nah ini kadang-kadang kesulitan kita, tidak semua yang kita kan selalu bikin business matching. Iya. Jadi kita sediakan tempat untuk nego gitu. Kalau nggak ada interpreter, kita sediakan interpreter dari mahasiswa-mahasiswa kita di sana. Ya. Cuman setelah itu hasilnya jarang sekali yang memberikan laporan kepada kita. Ini kadang-kadang menyulitkan. Karena ADAC itu kan di bawah kedutaan. Jadi kita di luar negeri namanya Perwakilan Republik Indonesia, bukan perwakilan Kemlu. Nah di situ ada atas teknis, kadang pendidikan, kadang pertahanan, ada Pertanian. ya, Pak. pertanian, setiap kedutaan beda-beda ya, tergantung dari kepentingannya. Nah, jadi satu di situ namanya itu adalah Perwakilan Republik Indonesia. Ya, kedutaan besar itu adalah bukan perwakilan Kemlu. Jadi itu yang dipahami. Nah, jadi memang kita juga bekerja sama. Dengan ADAC saya tanya, yuk punya anggaran berapa? Oh sekian, bisa enggak dipakai kita bareng? Ya itu biasanya, karena kadang-kadang ya bikin sendiri ya, event sendiri, tapi biasanya tetap ngasih tau lah ke Dubes gitu ya. Nah kalau saya manfaatkan yang ada itu perwakilan yang ada dulu, waktu di Abu Dhabi ada, saya buka IPC, Indonesian Investment Promoting Center ya. Itu pertama kali buka itu dari BKPM ya. Jadi tetap di situ di bawah kontrol duta besar sebenarnya itu. Bahwa kita kerjasama dengan kementerian ya juga ya. Misalnya di staf kementerian industri misalnya, dia punya bagian UMKM juga, jadi dia membiayai
untuk ada kayak Moscow Fashion Week di sana. Ya. Dan dia pernah bawa, saya lupa, di sana terkenal di sana yang Muslim ya, ternyata ya bagus sekali buat kita meringankan tugas kedutaan gitu. Kalau Kemenlu terus terang kita tidak nangani itu. Kita lagi segi promosinya di luar negeri, kita koordinator ya. Kalau dalam negerinya kan ada instansi yang menangani. Jadi dia ya kalau mau fasilitas ekspor ya dia harus ke Kementerian Perdagangan ya. Kemudian misalnya untuk kita sediakan booth free, tapi kan mereka perlu tiket macam-macam, dia kan BUMN punya ya, bank punya, ya, kita hanya mengarahkan aja yuk ini. Jadi kita hanya jaga free-nya, yuk lainnya cari di situ. Jadi kita sebagai koordinator promosinya di luar negeri gitu. Pasti semua ke instansi akan ngubungin kita dan itu memudahkan kita. Kenapa? Mereka anggarannya kayak pariwisata misalnya, anggarannya besar sekali untuk promosi di luar negeri, dan begitu tren Rusia naik, bahkan pernah saat festival terakhir itu kita satu-satunya program di luar negeri yang dikasih sponsor sama Kementerian, karena udah jelas trennya. Resultnya trennya naik ya Pak. Dan Rusia adalah the biggest spender, the second longest stayer. Jadi sebenarnya dari segi kualitas itu kan itu yang penting. Chinese itu the biggest in term of quantity, tapi spendingnya kecil. Kita kan yang penting kan spendingnya sama length of stay kan. Ya. Dan Rusia ternyata dari segi spending nomor 1, length of stay nomor 2. Jadi serius sekali digarap, dan saya terus terang tertolong dengan itu. Jadi saya tidak kerja sama sendiri, saya memanfaatkan yang memang mereka punya program di luar negeri gitu. Kalau ini apa nggak ada yang nanya rokok Indonesia Pak? Oh ada, Jarum, saya harus nyebut ya. Jarum Mild udah masuk di sana. Cuman memang belum masif, tapi mereka suka sebenarnya. Pajaknya tinggi sih Pak Mild masalahnya. gitu. Memang pajaknya tinggi ya. Karena itu menyangkut masalah kesehatan. Untuk apa clove kan kita beda nih, clove sigaret rokok dengan cengkeh. Iya. Kan kalau biasanya rokok dari luar itu kan tanpa cengkeh. Iya. Iya. Gitu. Nah, dengan rokok bercengkeh atau clove sigaret ini mereka ada kasih respon nggak? Ya kalau rata-rata pernah ke Indonesia mereka suka sekali justru dengan yang kreatek itu. Yang banyak kan yang pertama kali mempromosikan yang pernah ke Bali, pernah ke ini. Iya. Dan modelnya bagus. Memang mahal. Pertama memang import jutunya juga mahal ya. Kayak alkohol itu juga taxnya tinggi ya, tapi rokok orang Rusia ini banyak ya, perokok juga. Termasuk mungkin pengamatan saya salah kali, tapi banyak kan justru dari perempuan. Iya betul, pas lagi musim dingin mereka ngerokok. Terutama musim dingin kelihatannya ya. Majority ngerokok ya Pak. Sekretaris saya itu kalau udah musim dingin pas break langsung dia keluar, dia mocok dia. Dan Iya, itu kan Pak. peluang juga buat kita. Dan bahkan kalau kita di Belanda tuh ada Summer Expo ya Pak, tiap tahun itu selalu dimanfaatin orang-orang yang suka rokok Indonesia tuh sengaja datang ke booth dan booth lain-lain. Kan ada pavilion Indonesia gitu ya. Mereka sengaja datang bisik-bisik, rokok punya nggak? Rokok punya nggak? Karena kalau beli normal pasti mahal kan di tax-nya. Tapi kalau di Summer Expo dia pasti tahu nih yang punya booth Indonesia pasti punya nih gitu. Memang betul Pak, cuma kita kendala di tax ya Pak. Ada tinggi sekali. distributornya, ada di Rusia, saya nggak tahu, tapi ada. Tapi ya mahal memang. Mahal memang. Karena fully imported, udah pajaknya 2 kali kan. Betul, pajak cukainya mahal Tapi itu sekali. malah bisa jadi high brand ya, apa brand tinggi di sana ya. Oh iya, iya. Betul. Jadi kelas Ya. atas gitu ya. Ya rokok. mereka suka yang mild ya, yang mild. Even itu Pak sigar, cerutu itu juga marketnya besar ternyata. Saya juga baru ngehnya setelah kita jadi eksportir Dan itu ya kita ternyata ngeliat. juga banyak produk kita yang Banyak, dibikin brand outside gitu ya. Ya brand Kuba Pak, saya tadinya tadinya Kuba, pikir saya. Padahal Kuba tempatnya ya. Iya. Tapi dengan nama Kuba akan mahal harganya. Ya, Ternyata itu banyak di produsennya di banyak. Malang juga setahu saya ada. Malang, Jember, Kudus juga Jogja ada. juga ada. Jogja ada. Jogja malah punya keraton itu. Iya, iya. Oh, Tapi iya, itu ya? juga customize juga ada yang kata. Keren padahal di saya lihatnya. Oke, pemirsa Diplomatic Club, sampailah kita pada ujung acara ini. Tapi belum saya tutup mungkin ya final words dari Bu Rina, yang beliau ini adalah entrepreneur dan memang pelaku yang ikut membimbing UMKM untuk go internasional. Silakan. Iya. Baik, dari pihak kami sih sebetulnya butuh banget kolaborasi ya. Karena kita tidak mampu menjebol pasar ekspor itu dengan hanya satu unit kerja saja di Indonesia ini. Kami sebagai private sector, di mana kami juga selain membantu UMKM kita untuk bisa ekspor, kita juga membantu dari awal pada saat membantu mereka memulai memahami knowledge dan juga bagaimana membuat skill mereka bertambah sebagai eksportir. Tapi ini bukan pekerjaan tunggal, ini pekerjaan kolektif. Pemerintah sejauh ini sudah cukup membantu, tapi dalam hal untuk kerjasama keluarnya kita masih agak minim.
Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah kalau bahasa keren di kampusnya adalah triple helix ya Pak. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi yang punya riset pasar, yang punya data, sehingga kita bisa lebih mudah masuk ke market ekspor. Kayak di Belgia kami juga kerjasama dengan Ghent University Pak, sehingga data yang kita pakai untuk sebagai riset market juga selain dari berbagai expo yang kami ikuti, tapi juga dari riset terukur dari kampus dan juga dari pihak swasta. Kolaborasi itu akan membuat kita lebih cepat bergeraknya, jadi tidak bergerak sendiri-sendiri, seperti itu. Dari saya seperti itu Ya. Pak. Jadi memang kunci satu kata disimpulkan adalah kolaborasi. Dan kolaborasi terkadang barang mewah di Indonesia ini. Tapi bukannya tidak bisa. Saya kira kalau kita niat bersama, saya kira bisa. Kekuatan kita di UMKM cukup kuat. Dan juga yang saya dari awal sampaikan bahwa kita punya kekuatan, yaitu budaya kita, yang kita bisa manfaatkan untuk diplomasi ekonomi. Dan ini sudah terbukti dari yang sudah saya lakukan. Kemudian ada Bu Rina pelaku yang sudah melihat dari dalam. Jadi inilah esensi saya kira yang perlu kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan di antara pemirsa ini juga ada yang tertarik di bidang UMKM. Ini bukan acara terakhir mengenai UMKM karena banyak sekali sebenarnya segmennya. Bisa kita lanjutkan dan kita bisa buat satu diskusi nanti khusus ya mengenai UMKM dan bagaimana menembus pasar internasional dengan cara yang sebenarnya tidak terlalu jelimet ya. Saya ikutin dari yang dilakukan Bu Rina, tidak terlalu jelimet dan we can do it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.